Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa menghirup udara di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga di zaman kelak. Di pagi hari ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita bertambahnya ilmu, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah pula semangat amal untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Semoga kelak di akhirat kita, semoga kelak kita wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan semua kelak kita dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri rahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita akan bahas di halaman 49. Silahkan yang bawa kitabnya dibuka halaman 49. Poin pembahasannya masih tentang bab akhlaqul alim al-jahil al-muftatan bi ilmihi, tentang akhlak ulama yang jahil, yang bodoh, dan al-muftatan bi ilmihi, muftatan yang terfitnah dengan ilmu. Kalau kemarin kita bahas bagaimana seorang alim al-ulama, seorang yang berilmu, ilmunya itu menjadi hujjah, dan nanti kita akan bahas bagaimana, seperti apa sih ilmu yang menjadi hujjah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Qila, dikatakan, apabila dikatakan na'am, iya. Tentu kalau ketika ada kalimat na'am pasti ada pertanyaannya. Mana pertanyaan? Nah, pertanyaannya di kalimat sebelumnya, yaitu di halaman 48. Qala Muhammad bin Husain fa in qala qail fasifalana akhlaqaha. Sebutkan kepada kami ya akhlak ulama yang ilmunya itu menjadi hujjah. Nah, dikatakan juga di sini, dijawab dengan na'am, ya. Sanadkuru min akhlaqihim, kami akan sebutkan ya akhlaqihim, akhlak orang-orang yang alim, yang mana ilmunya menjadi hujjah bagi dirinya. Ma idza sama'uha man yunsabu ila al-ilmi raja'a ila nafsihi fatasaffaha amruhu.
apabila agar man yunsabu, orang yang dinisbatkannya, orang yang digelarkannya ilal ilmi, orang yang berilmu. Ma idza sama'ah itu ketika didengarkannya akhlaknya ila nafsihi, raja'a ila nafsihi, mereka kembali untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Fatasaffaha amrahu, dan mereka fatasaffaha itu sadar gitu dengan dirinya. Nah, jadi disebutkan di sini agar ketika, maksudnya disebutkan itu agar ketika disebutkan akhlak ulama yang akhlak orang yang berilmu, ilmu yang menjadi hujjah, agar introspeksi diri bagi kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa muhasabah, membenahi diri kita. Fa in kana fi khuluqun, maka jika terdapat dalam seseorang itu akhlak mintilkal akhlaqi, dari akhlak mintilkal akhlaqil makruhati al madhumati, dari akhlak yang makruhah. Makruhah itu yang dibenci, al madhumah yang tercela. Ya, jadi jika ada seseorang yang pada seseorang tersebut terdapat akhlak yang dibenci atau yang dicela, istaghfirullah, hendaknya mereka beristighfar, ya. Wa asra'al raj'ata anha ila akhlaqin hiya aula bil ilmi, maka segera untuk raj'ah itu kembali kepada akhlak yang utama, yaitu bil ilmi, dengan ilmu. Nah, ini diantara ya, cara-cara agar ketika kita melakukan kesalahan, melakukan pun itu akhlakul madhumah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semoga dengan istighfar itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mimma yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla, agar yuqarribuhum, mereka semua itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ila Allah, jadi ketika melakukan sesuatu kesalahan, ketika melakukan dosa, maka istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu agar mimma taqarrabu ila, agar kita taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Wa tajafi 'anil akhlaqi allati tuba'iduhum 'anillah. Wa tajafi, dan terhindarlah dari akhlak-akhlak allati yang tuba'iduhum, ya, akhlak-akhlak mereka yang jauh anillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melakukan salah, wajarlah kita manusia, tetapi istighfarlah. Ketika melakukan dosa, istighfarlah, agar kita senantiasa taqarrub ila Allah dan bukan taba'an, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taba'adun anillah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, caranya apa tadi? Dengan istighfar, beristighfar. Alhamdulillah kita sudah mendawamkan istighfar di setiap pada isya. Famin sifatihi, kita lanjutkan ya. Famin sifatihi fi talabihi lil ilmi, apa karakternya, apa sifatnya orang yang menuntut ilmu itu menjadi hujjah bagi dirinya. Nah, ini kita disebutkan di sini. Yatlubul ilm bisahwi wal ghaflati, orang-orang yang menuntut ilmu bisahwi, sahwi itu lengah, bukan syahwat, tapi sahwi itu lengah. Sebagaimana ada sujud sahwi gitu kan.
dengan lengah gitu, wal ghaflah atau lalai. Ya. Wa inna ma yatlubu minal ilmi ma asra'a ilaihi hawa. Dan ketika mereka menuntut ilmu, ya, hanya sesuai dengan hawa nafsunya gitu. Ada 3 berarti yang disebutkan di sini. Yang pertama tadi, ketika mereka menuntut ilmu, ya lengah atau nanti dan lalai. Nah, yang kedua lalai, dan yang ketiga menuruti hawa nafsu. Itu 3 di antara karakter orang-orang yang berilmu, tetapi ilmunya menjadi hujah bagi dirinya. Ya. Tentu kita sebagai talibul ilm, sebagai para penuntut ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk belajar, ya, agar kita tidak termasuk golongan yang ini, as-sahwi atau al-ghaflah, orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah dalam menuntut ilmunya. Ya, bagaimana kita agar selalu semangat dalam menuntut ilmu? Ya, pahami nanti di sini ada, ya, agar ilmu itu bukan hanya sebagai kewajiban saja. Nah, itu ya tadi 3 hal. Di antaranya tanda-tandanya, semoga kita terhindar dari 3 hal tersebut, dan semoga Allah berikan senantiasa untuk keberkahan dalam ilmu. Qila fa in qala kaifa, apabila ditanyakan kaifa, bagaimana itu bisa terjadi, ya, bagaimana kelalaian, bagaimana kelengahan, bagaimana ketika menuntut ilmu hawa nafsu itu bisa terjadi. Qila, dikatakan, laisa muraduhu fi talibil ilm annahu furida alaihi. Keinginan mereka dalam menuntut ilmu itu bukan apa ya, annahu furida, kewajiban semata. Ya, jadi keinginan yang mereka lakukan itu bukan hanya kewajiban semata. Kaifa ya'budullah fima ya'buduhu. Bukan liyata'allama kaifa ya'budullaha fima ya'buduhu. Nah, intinya liyata'allama, agar kita mengetahui kaifa, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fima ya'buduhu, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Min adai faraidihi, dari melaksanakan yang fardu, wajtinabu muharimihi, ataupun menjauhkan dari yang haram. Nah, ini diantara mengapa yang 3 tadi disebutkan itu terjadi, ya, karena di sini tadi disebutkan laisa muradu fi talabil ilmi annahu furid. Jadi hanya sebatas kewajiban. Jadi ketika karena kewajiban, ya, wajib saja. Nah, tapi tidak sebatas sampai level ya ta'allam, untuk mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara beribadah. Di sini ada tadi disebutkan min adail faraidi, atau dari ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnahnya. Atau juga tadi di sini wajtinab, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi innama muraduhu fi talabil ilm, sesungguhnya keinginan mereka dalam menuntut ilmu itu yaksurat ta'arufa, mereka ingin viral, mereka ingin dikenal gitu, ya, mereka ingin diketahui. Nah, ini permasalahan. Jadi sekarang banyak orang menuntut ilmu itu hanya ingin dikenal, hanya ingin viral, hanya ingin tren. Annahu min tullabil ilm,
bahwa dia itu seorang tullabul ilm, orang yang menuntut ilmu. Waliyakuna indahu, sehingga para penuntut ilmu itu ada di sisinya gitu. Fa idza kana indahu hadzaba nafsuhu, dan jika penuntut ilmu itu sudah dekatnya, hadzaba nafsuhu, maka jiwanya akan puas. Nah, dari nas ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu itu memang sebuah kewajiban, tetapi jangan sampai kita hanya sebatas kewajibannya saja. Tingkatkan levelnya yang selanjutnya, itu liyata'allama kaifa ya'budullah. Bagaimana ketika kita dengan menuntut ilmu itu bisa beribadah. Ya, berarti kan ilmu diamalkan, ya. Jadi ketika bertambahnya ilmu, bertambah pula amal ibadah kita. Jadi jangan sampai tambahnya ilmu tidak tambah amalnya, yang bertambah dosanya, malah waliyadzubillah. Jadi ketika ilmu yang bermanfaat kan ilmu yang sedikit-sedikit diamalkan. Jadi walaupun sedikit diamalkan terus menerus, itu yang lebih afdal, ya. Itu. Jadi ilmunya bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, tadi juga di sini disebutkan bahwa di antara salah satunya yang ilmunya menjadi hujah itu yaksurul ta'aruf, ingin viral, ingin dilihat oleh orang lain, ya. Kita belajar ilmu, satu ilmu, tetapi ingin disebut jadi orang yang alim, atau menjadi, kita belajar sampai tinggi gitu, sampai S1, S2, S3, hanya ingin sebatas disebut profesor, hanya ingin disebut sebagai dokter, hanya ingin disebut sebagai kiai haji, abah nyai gitu. Nah, ini tantangan bagi kita semua, para penuntut ilmu, agar kita terhindar dari keviralan. Ada istilahnya al-adqiya al-akhfiya. Al-adqiya, mereka senantiasa orang-orang yang bertakwa. Al-akhfiya, mereka orang-orang yang bertakwa tetapi tidak ingin dilihat oleh orang lain gitu. Ilmu ketakwaannya itu tidak ingin diviralkan. Al-akhfiya kan dari kata khafi, yang tersembunyi gitu. Jadi ada istilahnya al-adqiya al-akhfiya. Kita menjadi orang-orang yang seperti itu, al-adqiya al-akhfiya, bukan tadi al-aktsaru yata'arraf. Waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari 3 sifat tersebut dan 1 sifat tadi. Semoga kita juga terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat. Cukup di situ ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Kalau pembahasan selanjutnya itu kurang lebih bagaimana nanti cara-caranya agar kita terhindar juga dari ilmunya sebagai hujjah bagi diri. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islami wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.